Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar teman-teman semua? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelasnya, disilahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan sedikit membacakan makna dari surat Al-Asr yang Al-Asr sendiri itu artinya demi masa atau demi waktu. Maknanya, bahwa janganlah kita menyia-nyiakan waktu sebab waktu seperti pedang yang setiap saat bisa memotong kepala kita. Jika kita tidak memperhatikan waktu dengan seksama. Nah, pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, maka kita bukan termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, sebelum ke materi pembelajaran hari ini, silakan kalian mengisi link presensi yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Kalau misalkan kalian mengisinya lebih dari jam 12, maka Ibu anggap tidak hadir. Ibu akan men-share screen materi pembelajaran hari ini ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras. Dengan kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Indikatornya, memahami rumus dari teorema Pitagoras, menjelaskan bunyi teorema Pitagoras, menjelaskan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, memahami 3 bilangan yang merupakan panjang sisi segitiga siku-siku, menuliskan 3 bilangan ukuran panjang sisi segitiga siku-siku triple Pitagoras. Kompetensi dasar 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras dengan indikator menyajikan hasil pembelajaran teorema Pitagoras dan triple Pitagoras, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku, menghitung panjang diagonal bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema triple Pitagoras. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari, membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, menentukan jenis segitiga, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yang salah satu sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras, triple Pitagoras. Nah, kegunaan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu yang pertama sebagai sistem navigasi. Yang kedua, sebagai bidang arsitektur dan konstruksi, contohnya pada pembangunan atap rumah. Yang ketiga, melacak lokasi gempa, yaitu triangulasi pada jenis gelombang saat terjadi gempa. Apa itu teorema Pitagoras? Di sini kalian ada yang udah tahu belum sih teorema Pitagoras itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman semua? Ibu, saya mau coba jawab. Oke, silakan Ajeng. Setahu saya, teorema Pitagoras itu ilmu yang mempelajari tentang sudut-sudut khusus yang terdapat pada segitiga, Bu. Bagus sekali jawabannya Ajeng. Terima kasih Ajeng. Jadi, teorema Pitagoras itu pernyataan yang menunjukkan hubungan antar sisi segitiga siku-siku serta membuktikan kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, di sini kan sisi hipotenusanya itu sisi C. Sisi kuadrat hipotenusa sama dengan sisi A kuadrat ditambah sisi B kuadrat. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Pitagoras. Bagaimana sih cara membuktikannya?
Nah, yang pertama di sini sudah disediakan ilustrasi segitiga siku-siku. Sisi hipotenusanya, sisi C yaitu bernilai 5, sisi A bernilai 3, dan sisi B bernilai 4. Cara membuktikannya yang pertama, kita itu mencari luas dari sisi A yang berbentuk persegi. Maka luas dari persegi sendiri kan S kali S. Maka luas itu A dikali A, yaitu 3 kali 3. Di sini ada 9 kotak. Selanjutnya sisi B, B kuadrat. 4 dikali 4, jadi 16. Dan sisi C, 5 kali 5, 5 kuadrat. Ada 25. Nah, dari ilustrasi ini sudah tergambar bahwa luas sisi C ini warnanya dipenuhi oleh seluruh luas dari sisi A dan sisi B. Nah, untuk hitungannya akan seperti ini nih. Di sini 9 ditambah 16 sama dengan 25. 9 itu berasal dari 3 kuadrat, dan 16 itu berasal dari 4 kuadrat. 25 berasal dari 5 kuadrat, yang dimana 3 ini adalah nilai dari sisi A, 4 ini adalah nilai dari sisi B, dan 5 ini adalah nilai dari sisi C. Maka terbukti bahwa rumus teorema Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari keempat segitiga ini, segitiga A, segitiga B, segitiga C, dan segitiga D, mana aja sih yang termasuk segitiga dari teorema Pitagoras? Ada yang bisa jawab nggak? Yang A dan C bukan, Bu. Alasannya apa? Tahu nggak, Jeng? Karena ada sudut siku-sikunya, Bu. Ya, betul. Jadi jawaban yang benar mengenai segitiga teorema Pitagoras itu ada segitiga A dan C, karena mereka termasuk segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ada contoh teorema Pitagoras. Di sini kan ada ilustrasi segitiga siku-siku, yang dimana panjang hipotenusanya masih dipertanyakan. Panjang sisi A kita ketahui nilainya 12, dan panjang sisi B kita ketahui nilainya 5. Berapa panjang hipotenusanya? Kita masukkan rumus teorema Pitagorasnya, dan kita substitusikan nilai A dan nilai B yang sudah diketahui. C kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. C kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Maka nilai C sama dengan angka 169. Nah, jadi nilai C ini sama dengan angka 169, yang dimana angka 169 ini adalah 13. Jadi kita ketahui bahwa nilai dari sisi miring atau sisi hipotenusanya adalah 13. Nah, di sini ada contoh lagi nih. Nah, tetapi pada ilustrasi ini, sisi hipotenusanya ini diketahui, sedangkan sisi tegak lainnya tidak diketahui. Gimana caranya? Yang pertama-tama kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu. Rumus awal, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena kita mencari B, maka pada kedua ruasnya kita kurangi dengan A kuadrat. Maka C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kita dapatkan rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita masukkan, lalu kita substitusikan nilai C dan nilai A yang sudah diketahui. Maka hasilnya B kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 15 kuadrat. B kuadrat sama dengan 625 dikurang 225. Maka nilai B sama dengan 20. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku sama kaki yang berderajat 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Di sini ada ungkapan bahwa pola yang terbentuk dari panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki apabila panjang sisi tegaknya P, maka hipotenusanya adalah P kuadrat. Panjang sisi tegaknya itu ini ya, sisi AC dan sisi BC. Apakah benar jika sisi tegaknya 3 dan akan menghasilkan sisi hipotenusanya 3 akar 2? Mari kita buktikan. AB kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Maka nilai AB sama dengan akar 18. AB sama dengan 3 akar 2.
Nah, selanjutnya Ibu mempunyai contoh soal di sini. Ada nggak yang berkenan membantu menjawab soalnya? Untuk contoh soal yang A, ada Devina nggak di sini? Halo Devina, Ada Ibu. bisa bantu Ibu jawab soal yang A nggak? Yang A jawabannya 8 akar 2 Ibu. Coba ya dibuktiin bareng-bareng. Kita masukkan rumusnya AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka nilai AB akar 128. AB sama dengan 8 akar 2. Ya, selamat. Devina, kamu benar menjawabnya. Kalau yang B, tahu nggak? Nih, yang B. Tahu Ibu, 16 akar 2. Oh, benar. Iya Bu. Coba. AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Maka nilai AB sama dengan 5 akar 512. AB sama dengan 16 akar 2. Oke, baik sekali Devina. Memperhatikan berarti tadi ya selama Ibu menjelaskan. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu menentukan perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku yang berderajat 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini diungkapkan, jika panjang sisi sudut terkecil A, maka panjang sisi miringnya adalah 2A, dan panjang sisi siku-siku lainnya adalah 3A akar 3. Pertama-tama kita akan membuktikan ungkapan yang A, yang dimana panjang sisi sudut terkecil A, maka panjang sisi miringnya 2A. Nah, sisi sudut terkecil itu yang mana sih? Di sini kan segitiganya tuh ada 90 derajat, 60 derajat, dan 30 derajat. Sudut terkecilnya 30 derajat, maka sisinya itu yang berhadapan dengan derajatnya. Nih, jadi sisi A dan B. Sisi A, B. Jadi di sini panjang sisi sudut terkecilnya yaitu 3. Apa benar panjang sisi miringnya 3? 3 dikali 2 yang menghasilkan 6. Kita buktikan bareng-bareng ya. BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 dikuadratkan. BC sama dengan akar 36. Jadi nilai BC sama dengan 6. Ya, terbukti ya. Jadi kalau panjang sisi sudut terkecilnya A, maka panjang hipotenusanya adalah 2 dikali A. Yang B, kita buktikan bersama. Di sini panjang sisi sudut terkecilnya 4. Apakah benar panjang sisi tegak lainnya A akar 3 atau 4 akar 3? Karena mencari panjang AC, maka rumusnya menjadi AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 64 dikurang 16. Jadi panjang AC sama dengan 4 akar 3. Jadi terbukti ya, kalau misalkan panjang sisi sudut terkecilnya A, maka panjang sisi tegak lainnya adalah A akar 3. Selanjutnya, Ibu punya contoh soal lagi nih. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Laras, Indah, hadir nggak nih? Hadir, Bu. Nah, coba Laras bisa bantu jawab nggak dari contoh soal yang A ini? Oke, baik, Bu. Saya coba ya, Bu. Mungkin langkah-langkahnya dulu kali ya, Bu. Gimana, Bu? Wah, berarti ketawa nih, tadi nggak memperhatikan Ibu ya. Tadi kan, Memperhatikan sih, Bu. Sebenarnya mau menjawabnya dengan versi menjelaskan melalui langkah-langkah. oke. Coba gimana? Misalnya, saya mengerjakan soal yang B dulu ya, Bu. Nggak apa-apa kan ya? Yang B gimana? Yang B. Oh, yang B ini. Iya, Oke, silakan Laras. Panjang sisi tegak lainnya berapa? sebentar. Itu di situ kan kita mencari AC. Berarti AC sama dengan akar dari 14 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Iya.
Nah, hasilnya adalah akar dari 147 itu 7 akar 3. Iya, Gitu. ya betul jawabannya Laras. Apa seperti ini tadi kamu mengerjakannya? Berbeda, Bu. Kalau yang itu kan 49 dikali 3 ya. Saya Ya. langsung satu akar dari 147. Terima kasih Laras sudah membantu Ibu. Silakan yang A ada yang bisa membantu menjawab. Ajeng. Jawaban panjang hipotenusanya berapa, Jeng? Hadir, Bu. Iya bisa membantu menjawab nggak panjang hipotenusa sisi CB-nya berapa? Maaf, Bu. Di saya PPT Ibu masih hitam. Hah, masih hitam? Ya udah nggak apa-apa. Noval Fadilah bisa bantu jawab. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Panjang hipotenusanya berapa, Noval? 12. Oke, kita buktikan ya. Nih, udah ada jawabannya sebenarnya. Nah, BC kuadrat. Kok ini sih? BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 akar 3 dikuadratkan. Maka nilai BC sama dengan akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12 ya. Jadi jawaban Noval dan Laras semuanya benar. Oke, dari materi yang udah Ibu jelaskan semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Cukup, Bu. Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah. Nah, ada yang ingin memberi kesimpulan nggak mengenai pembelajaran hari ini? Oh, kalau nggak ada, Ibu aja deh yang menyimpulkannya. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini, poin pertama. Teorema Pitagoras merupakan pernyataan yang menunjukkan hubungan antar sisi segitiga siku-siku yang mempunyai rumus hipotenusa, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Poin kedua, pada segitiga siku-siku sama kaki yang berderajat 45 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, jika salah satu sisi tegaknya bernilai P, maka panjang hipotenusa segitiga siku-siku adalah P kuadrat, P akar 2. Dan poin ketiga, pada segitiga siku-siku yang berderajat 30 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, jika pada sudut terkecil mempunyai panjang sisi A, maka panjang hipotenusanya 2A, dan panjang sisi sudut lainnya adalah A akar 3. Karena hari ini kita sudah mempelajari terkait materi teorema Pitagoras, nanti Ibu akan memberikan tugas berupa kuis pada Google Form yang akan Ibu kirimkan nanti ya melalui WhatsApp group. Nah, terima kasih yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Keaktifannya akan Ibu catat dan Ibu akan cantumkan kepada nilai keaktifan. Nah, untuk pekan depan, silahkan kalian mempelajari terlebih dahulu terkait materi lingkaran sebelum kita melakukan pembelajarannya. Di sini ada kutipan dari Zig Ziglar, yaitu tidak ada lift untuk menuju sukses, kamu harus naik tangga. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.